Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, kelas 10 TAV 1, 10 TAV 2 dan juga 10 RPL. Di pertemuan kali ini, setelah kita mempelajari operasi bentuk akar, maka kita akan mempelajari mengenai logaritma. Nah, logaritma itu apa? Logaritma merupakan inverse dari eksponen atau pangkat. Maksudnya itu kebalikan dari bentuk pangkat. Misalnya ada bentuk pangkat A pangkat B sama dengan C, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk logaritma A log C sama dengan B. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada bentuk pangkat 2 pangkat 3 nilainya berapa? 2 kali 2 kali 2 nilainya 8. Maka ini bisa kita tulis dalam bentuk logaritma. Penulisannya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, gitu maksudnya ya. Dengan catatan A ini disebut dengan basis atau bilangan pokoknya. Disebut dengan basis. A ini syaratnya harus positif. A ini harus positif, bilangan positif. Dan juga A ini tidak boleh sama dengan 0. Mohon maaf, tidak boleh sama dengan 1 maksud ibu ya. Lalu C ini disebut dengan numerus. Nah, numerus ini C ini syaratnya juga harus positif juga atau besar dari 0. Oke ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Berapakah nilai dari 3 log 9? Artinya 3 pangkat berapa yang nilainya 9? Yaitu 3 pangkat 2. Maka 3 log 9 nilainya adalah 2. Lanjut, 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya pasti 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Soal ketiga, 2 log 16 nilainya berapa? 2 pangkat berapa yang nilainya 16? Yaitu 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16 ya. 5 log 125 berapa? 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Iya benar, 5 pangkat 3. Nomor 5, 10 log 1000. Nah, kalau basisnya 10 sebenarnya dalam logaritma itu tidak usah ditulis ya, ditulis log 1000 saja. Nah, ini artinya 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? Ya 10 pangkat 3. Oke, paham ya anak ibu? Nah, itu yang dimaksud dengan logaritma. Azan ya, tunggu sebentar. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, logaritma itu anak ibu ada sifat-sifatnya yang bisa kita gunakan nanti untuk menjawab beberapa soal dari logaritma. Sifat yang pertama adalah A log B tambah A log C, maka sama dengan A log B kali C. Contoh soalnya, 2 log 8 ditambah 2 log 4, kalau dia tambah kayak gini, dan basisnya sama, di sini basisnya 2 ya, basisnya sama, maka ini nilainya 2 log, ini boleh kita kalikan, 8 dikali 4, sama dengan 2 log, 8 kali 4 berapa? 32 ya. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Yaitu 2 pangkat 5. Maka 2 log 32 hasilnya adalah 5. Paham anak ibu ya? Lanjut, sifat yang kedua dari logaritma, A log B kurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, kalau dia kurang jadinya bagi ya, B per C. Contoh 2 log 24 kurang 2 log 6. Basisnya udah sama-sama 2, berarti ini boleh ditulis 2 log 24 per 6. Berapa 24 bagi 6? Iya 4 ya, berarti ini hasilnya 2 log 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Berarti ini 2 log 4 adalah 2. Oke, mudah kan? Lanjut, sifat yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi kalau ada numerus, ini yang di belakang log ini dikatakan disebut dengan numerus.
kalau ada pangkatnya, maka pangkatnya ini boleh kita kalikan ke depan N kali A log B. Contoh 2 log 3 pangkat 4. Nah 4 ini boleh kalikan ke depan 4 dikali 2 log 3. Nah seperti itu ya. Nah ini ibu buat yang contoh yang sederhananya saja. Lanjut sifat yang keberapa lagi, yang keempat. Nah ini sifat logaritma yang keempat, 1 per A log B sama dengan B log A. Contoh 1 per 8 log 2, maka ini bisa kita ubah menjadi 2 log 8. Nah 2 log 8 nilainya berapa tadi? 3 kan? Nah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Lanjut sifat yang kelima, A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gini, 2 log 3 misalnya kan, ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini, log 3 per log 2. Nah basisnya ini boleh kita ambil sembarang angka. Misalnya ibu ambil angka 5, misalnya 5 log 3, 5 log 2. Nah basisnya ini nanti kita ambil, kita sesuaikanlah dengan soal yang diminta. Oke. Lanjut sifat yang keenam, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Jika basis dan numerus sama-sama punya pangkat, maka pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke depan, M per N kali A log B. Contoh 2 pangkat 4 log 3 pangkat 5. Nah maka pangkatnya ini boleh kita ubah menjadi 5 per 4 2 log 3. Paham ya? Contoh lagi 5 pangkat 2 log 5 pangkat 4. Berarti ini 4 per 2 5 log 5. 4 per 2 2. 5 log 5, 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 1. Berarti ini jawabannya adalah 2. Oke, seperti itu. Lanjut sifat yang ketujuh, A pangkat A log B sama dengan B. Nah contoh 2 pangkat 2 log 8. Pasti ini udah sama ya. Berarti tinggal hasilnya ini yang belakang, yaitu 8. Sifat yang ke-8, A log 1 nilainya 0. Nah bilangan yang setiap bilangan kalau kita pangkatkan 0 kan hasilnya 1. Contoh 5 log 1. Nah 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya 5 pangkat 0 ya kan. Contoh lagi 9 log 1 berapa? 9 log 1 ya 0. Nah gitu ya. Kalau sifat yang 9, A log A sama dengan 1. Contoh 3 log 3 1 kan, 3 pangkat 1 sama dengan 3. 4 log 4 ya 1. Kalau dia sama ini basis dan numerusnya, pasti nilai logaritmanya 1. Paham ya anak ibu ya? Oke, kita lanjut sifat yang terakhir, A log B kali B log C kali C log D, maka hasilnya adalah A log D. Nah ini kita lihat, kalau ini sama maka hasilnya yang awal log yang akhir, A log D. Contoh sederhananya 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 5. Ini sama kan? Ini sama. Berarti hasilnya adalah 2 log 5. Oke. Nah, jadi itu dia Nanda sifat-sifat 10 sifat dari logaritma. Sekarang kita lihat contoh soal. Ibu sudah menyediakan 3 contoh soal ini. Soal yang pertama, 2 log 24 tambah 2 log 3 kurang 2 log 9. Nah ini kita lihat sama basisnya ya, 2. Soalnya tambah kurang. Kalau tambah tadi kita apakan? Kali jadinya ya, jadinya 2 log 24 kali 3 kurang 2 log 9. 2 log 24 kali 3 72 kurang 2 log 9. Nah kalau kurang tadi basisnya sama, kita apa? Kita bagi ya, 2 log 72 per 9 sama dengan 2 log 72 bagi 9 berapa? 8 ya.
Berapa nilai 2 log 8? 3. Iya, tepat sekali. Lanjut contoh soal yang kedua. 5 log 7 kali 7 log 625. Nah, ingat tadi kalau perkalian kalau ini sama kan, sama. Berarti tinggal yang awal dengan yang akhir saja. 5 log 625. Ayo, 5 pangkat berapa yang hasilnya 625? 5 pangkat 4 ya. Nah, 625. Contoh soal yang terakhir. Ini Ibu ambil contoh soal yang sederhana saja. Jika log 2 sama dengan P, log 3 sama dengan Q, nilai log 12 adalah. Nah, log 12 berapa katanya ya. Ini basisnya 10 ya, tapi nggak ditulis kalau 10. Log 12 itu kita lihat nih, yang diketahui di soal log 2, log 3. Maka 12 ini kita ubah ke bentuk perkalian yang ada angka 2 dan angka 3-nya. Nah, jadinya apa tuh? Log 2 kali 2 kali 3, ya kan? 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Nah, jadinya apa? Kalau perkalian jadinya apa? Tambah kan? Nah, tambah log 2 tambah log 2 tambah log 3. Seperti itu kan? Sama dengan log 2 apa tadi? P. Berarti ini P tambah P tambah Q. P tambah P 2P tambah Q. Nah, jadi hasilnya adalah 2P tambah Q. Baik anak Ibu, mungkin sekian dulu video yang bisa Ibu buat. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Semoga video yang sederhana ini dan contoh soalnya juga sederhana. Semoga anak Ibu di kelas 10 TAV 1, 10 TAV 2 dan juga 10 RPL bisa paham. Kalau seandainya belum paham, silahkan bertanya kepada Ibu ya. Terima kasih Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.